Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi sejarah Cina. Cina atau Tiongkok secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok. Cina adalah negara terbesar di Asia Timur dan memiliki populasi terbanyak di dunia, melebihi 1,4 miliar jiwa. Ibu kotanya adalah Beijing, sedangkan kota terbesar dan pusat keuangan utamanya adalah Shanghai. Namun, negara dengan populasi penduduk yang banyak dan dikenal sebagai negara budidaya. Cina juga memiliki sejarah yang panjang. Cina memiliki sejarah peradaban lebih dari 5.000 tahun. Dikenal dengan dinasti-dinasti seperti Qin, Han, Tang, dan Ming, yang meninggalkan warisan budaya dan teknologi yang kaya, termasuk tembok besar Cina dan sistem tulisan Hanji. Sejarahnya, Cina memiliki sistem kerajaan, di mana banyak kerajaan atau dinasti yang pernah berdiri di dataran Cina. Dinasti-dinasti tersebut seperti: pertama, dinasti Qin, telah ada dalam kurun waktu 221 sampai 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dalam sejarahnya pernah mempersatukan Cina untuk pertama kalinya, menerapkan sentralisasi kekuasaan, sistem hukum ketat, dan memulai pembangunan tembok besar Cina. Yang kedua, dinasti Han, memiliki periode waktu yaitu 206 sebelum Masehi, 220 Masehi. Pada periode ini dinasti Han banyak menyumbangkan inovasi, kemakmuran, dan ekspansi. Pada masa dinasti Han, mereka membuka jalur sutra dan memperluas perdagangan dengan Asia Tengah dan Romawi. Konfusianisme dijadikan ideologi negara. Penemuan seperti kertas dan kemajuan di bidang astronomi dan teknik muncul. Yang ketiga, dinasti Tang memiliki periode waktu dari tahun 6800 sampai 907 sebelum Masehi. Dinasti ini adalah salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Cina, sering dianggap sebagai zaman keemasan budaya, seni, dan kekuasaan militer. Berdiri selama hampir 300 tahun, dinasti Tang meninggalkan warisan yang mendalam dalam sastra perdagangan, agama, dan sistem pemerintahan. Yang keempat, dinasti Ming memiliki periode waktu dari tahun 1368 sampai 1644 sebelum Masehi. Dinasti ini adalah salah satu periode paling makmur dan stabil dalam sejarah Cina. Dikenal karena kemajuan di bidang seni, teknologi, militer, dan perdagangan internasional. Didirikan setelah mengusir kekuasaan Mongol dari dinasti Yuan. Dinasti Ming mempertahankan tradisi Han dan memperkuat identitas budaya Cina. Periode ini juga ditandai dengan pembangunan kembali tembok besar Cina dan eksplorasi maritim yang megah. Berikutnya, kebudayaan. Pembahasan kebudayaan apapun cenderung membicarakan kebudayaan agung, yang kadang-kadang hanya ideal atau pada umumnya hanya didukung sejumlah kecil golongan elit, dan mengabaikan kebudayaan jelata, yang justru merupakan kenyataan terbesar karena didukung oleh sebagian besar penduduk. Demikian pula kebudayaan Cina. Kebudayaan para petani dan orang-orang di pedesaan pada umumnya, yang pada masa yang lampau pernah melebihi 85% jumlah seluruh penduduk negeri Cina, jarang sekali muncul ke permukaan apalagi ditunjukkan sebagai bagian yang utama dari kebudayaan Cina. Sedangkan kebudayaan golongan elit, penguasa, orang-orang kaya, dan golongan terpelajar lebih sering dikemukakan, dan karena itu lebih dikenal orang-orang di luar Cina. Seorang pakar ilmu sosial, Levy, mengemukakan bahwa pada zaman Cina tradisional, zaman transisi, yaitu sampai masyarakat Cina terdiri dari dua golongan yang sangat berbeda, yaitu kaum petani dan kaum sensi. Gaya hidup kaum sensi, yang merupakan contoh tradisi agung, biasanya dianggap mewakili kebudayaan Cina sebagai keseluruhan di dalam karya-karya sastra maupun karya akademis. Padahal kaum petani pendukung tradisi jelata yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kaum sensi, sama sekali tidak menjalin gaya hidup kaum sensi. Itulah hasil pemaparan materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.